Perkenalkan, nama saya Angel Sitanggang dengan NIM 6233111069, Prodi PJKR kelas F23. Di sini saya akan melakukan masas yaitu tungkai atas dan tungkai bawah kaki pada bagian belakang. Selamat menyaksikan. Yang pertama dilakukan yaitu pasien telungkup dan kita berada di sisi kiri pasien dan kita menggunakan hand body sebagai pelicin. Lalu kita melakukan effleurase yang pertama, yaitu tangan lurus mendorong ke atas. Perlu diperhatikan bahwa tangan selalu menempel dengan kulit pasien. Gerakan ini bisa diulang sebanyak 5-7 kali. Setelah melakukan effleurase pertama, maka dilanjutkan dengan effleurase kedua, di mana salah satu tangan diletakkan pada tungkai bawah. Akhir dari effleurase 1 dan 2 yaitu di trochanter mayor, yaitu tonjolan yang berada di sisi luar. Setelah selesai melakukan effleurase pertama dan effleurase kedua, maka dilanjutkan dengan melakukan effleurase ketiga, yang dimana salah satu tangan tetap pada tungkai bawah dan satu tangan lagi melakukan effleurase ketiga. Gerakan ini bisa diulang 5-7 kali. Setelah effleurase 1, 2, dan 3, maka dilanjutkan dengan petrisase, yang dimana keadaan tungkai atas harus dalam keadaan kering. Adapun prinsip dalam melakukan petrisase yaitu menekan, memeras, dan mencabut, yang memiliki tujuan mengambil sisa-sisa pembakaran yang tersembunyi di serabut-serabut otot, dan selain itu juga untuk meningkatkan tonus otot. Gerakan ini juga bisa dilakukan berulang sebanyak 5-7 kali dengan diperhatikan bahwa tangan selalu menempel pada kulit pasien. Gerakan petrisase ada 2. Yang pertama, jika kedua tangan menekan, memeras, dan mencabut, maka yang kedua ini adalah tangan bergantian menekan, memeras, dan mencabut. Setelah selesai melakukan petrisase, maka kita akan melakukan shaking. Namun dipastikan terlebih dahulu bahwa pasien rileks, maka dapat dilakukan shaking dengan posisi kuda-kuda, dan shaking dilakukan 3-4 kali. Setelah melakukan shaking, maka kita masuk ke effleurase penutup, yaitu seperti yang di awal tadi, yaitu effleurase pertama, kedua, dan ketiga, yang gerakannya masih sama seperti di awal. Demikianlah manipulasi untuk tungkai atas. Adapun nama-nama otot pada tungkai atas yaitu yang pertama hamstring, yang kedua semitendinosus, yang ketiga yaitu vastus lateralis, yang keempat yaitu biceps femoris longus, yang kelima namanya gracili, yang keenam namanya sartorius. Selanjutnya saya akan memasas tungkai bawah. Sama halnya dengan yang dilakukan pada tungkai atas, tungkai bawah juga menggunakan pelicin yaitu hand body. Dalam tungkai bawah ada 3 effleurase, yaitu effleurase pertama,
eflorase kedua, dan eflorase ketiga. Eflorase merupakan menu pokok yang tujuannya membantu memperlancar peredaran darah, yang sasarannya adalah pembuluh vena atau pembuluh balik. Gerakan eflorase pertama ini bisa dilakukan 5-7 kali. Setelah melakukan eflorase pertama, maka dilanjutkan dengan eflorase kedua, di mana salah satu tangan memegang pergelangan kaki Setelah melakukan eflorase kedua, maka dilanjutkan dengan eflorase ketiga, di mana tangan kiri memegang pergelangan kaki dan tangan kanan yang melakukan. Sama seperti di awal, eflorase 1 dan eflorase 2 dan juga eflorase ketiga dapat dilakukan 5-7 kali. Setelah selesai melakukan eflorase 1, 2, dan 3, maka dilanjutkan dengan petrisase. Namun sebelum melakukan petrisase, ada baiknya pelicin atau hand body dilap terlebih dahulu. Prinsip gerakan pada petrisase ini sama, menekan, memeras, dan mencabut. Langkah selanjutnya yaitu lakukan shaking, namun terlebih dahulu kita harus memastikan bahwa pasien dalam keadaan rileks. Dan kita dapat melakukan shaking sebanyak 4-7 kali naik turun. Dengan salah satu tangan memegang pergelangan kaki dan salah satu tangan lainnya yang melakukan shaking tersebut. Setelah melakukan shaking, maka kita akan melakukan eflorase penutup, yaitu eflorase 1, 2, dan 3. Kita menggunakan hand body sebagai pelicin. Adapun nama-nama otot yang ada pada tungkai bawah yaitu gastrocnemius. Gastrocnemius terbagi menjadi dua, yaitu gastrocnemius lateral dan medial. Ini adalah gastrocnemius lateral dan yang ini adalah gastrocnemius medial. Yang ini adalah soleus dan yang bagian luarnya disebut dengan anterior, tibialis anterior. Yang ketiga, saya akan melakukan masas pada bagian kaki. Pertama-tama yang kita lakukan yaitu menggunakan hand body sebagai pelicin, lalu kita usapkan ke telapak kaki. Eflorase pertama, di mana salah satu tangan memegang pergelangan kaki dan satunya melakukan. Jika pasien sensitif atau penggeli, maka dapat dilakukan penekanan yang lebih kuat.
Setelah melakukan eksplorasi yang pertama, maka dilanjutkan dengan eksplorasi yang kedua, di mana salah satu tangan kembali memegang pergelangan kaki dan salah satunya menekan ke bawah. Eksplorasi ini bisa dilakukan sebanyak 5-7 kali. Setelah melakukan eksplorasi 1, eksplorasi 2, maka kita akan melakukan manipulasi petrisase. Jangan lupa bahwa sebelum melakukan petrisase, maka pelicin tadi harus dikeringkan atau dilap terlebih dahulu. Petrisase dapat dilakukan sebanyak 4-5 siklus. Selanjutnya adalah petrisase yang kedua, di mana salah satu tangan tetap di pergelangan kaki dan satu tangan lainnya melakukannya. Petrisase yang kedua ini menggunakan kepalan tangan. Setelah selesai melakukan petrisase yang kedua, maka dilanjutkan dengan eksplorasi penutup yang sama halnya dilakukan seperti di awal. Demikianlah masas yang saya lakukan, yaitu memasas tungkai atas dan tungkai bawah dan juga kaki pada bagian belakang. Sekian dan terima kasih.